Halo Pak Dedi Sidik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, Ustaz kita Pak Yono. Baik Pak Dedi, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang Pak, ingin saya sampaikan kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak calon mahasiswa ataupun para sivitas akademika Fakultas Ekonomi khususnya dan umumnya adalah masyarakat Cirebon dan Indonesia. Nah, saat ini saya sedang melakukan diskusi virtual dengan salah satu dosen yang sangat luar biasa ini. Ini adalah aset UGJ, bisa saya bilang seperti itu. Di sini nanti kita akan sedikit bincang-bincang nih dengan Pak Dedi Sidik. Nama lengkapnya Pak Dedi Sidik ya Pak ya? Dedi Muhammad Siddiq. Dedi Muhammad Sidik. Baik. Nah, beliau ini bisa saya sedikit gambarkan, beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Unswa Gati Cirebon. Pak Dedi, kalau dilihat dari informasi yang saya terima gitu kan, akhir-akhir ini sepertinya nama Pak Dedi Sidik ini luar biasa sekali ini nih. Pak Dedi, kalau boleh dijelaskan Pak Dedi, mungkin bisa menjelaskan sedikit dulu tentang latar belakang Pak Dedi, siapa gitu, orang mana, lalu berkeluarga dan lain sebagainya Pak. Silahkan Pak. Baik, sekilas tentang saya Dedi Muhammad Siddiq. Nah, saya lahir di Kuningan, tepatnya di Desa Bojong, dan saat ini saya sudah beristri, punya putra, 2 putri, dan istri saya tinggalnya di Karawang. Pendidikan terakhir yang kemarin Bapak baru bulan ini ya, bulan kemarin ya Pak? Apa bulan ini? Baru menyelesaikan studi apa itu Pak? PhD atau Doctor of Philosophy di Department of Management, Macquarie University Sydney di Australia. Wah, luar biasa Bapak. Berarti S3 ya Pak ya? Pak, boleh dong dikepoin nih sama kita nih. Itu ke Australia itu biaya sendiri atau beasiswa sih Pak? Alhamdulillah, saya dapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di sana selama 3 tahun, dan juga selama studi di sana saya juga dapat sponsor juga untuk pernah training di Amerika, training dan atas biaya dari pemerintah Amerika, dari Department of State atau Kementerian Luar Negeri Amerika. Ketika saya sudah di Australia, tapi beda program. Berarti selain beasiswa, Bapak mengikuti beberapa program yang memang ada ya, seperti itu ya? Ya, yang saya ikutin itu bagian dari jadi ada latar belakang ini saya bisa diterima, bisa dinominasikan untuk berangkat ke Amerika, diantaranya keaktifan di masyarakat, kontribusi terhadap salah satunya terhadap kantor kedutaan besar Amerika di Jakarta, yang sering saya berinteraksi dengan pejabatnya di sana, membantu mereka untuk akses ke para pimpinan di sekitar ini. Wah, menarik nih Pak ya. Seharusnya peluang-peluang seperti ini ataupun kesempatan seperti ini bisa juga dong diikuti oleh dosen-dosen lain ya Pak ya, seharusnya ya. Sangat-sangat bisa sekali. Ada satu program khusus yang spesifik direncanakan dengan baik. Jadi ada manajemen, ada planning, ada organizing yang baik. Programnya benar-benar package, membawa dosen dari mulanya mungkin tidak mempunyai motivasi untuk kuliah di luar negeri ataupun berkarir di luar negeri. Tentu berkarir di sini bukan artinya selamanya ya, tetap diharapkan akan kembali lagi ke UGJ. Perlu disiapkan dari perencanaan dengan manajemen yang baik. Insya Allah akan banyak para dosen yang bisa diberangkatkan ke luar negeri untuk studi di luar. Karena beasiswa sangat banyak. Oke, Pak. Itu kalau kita ngelihat tadi perjalanannya Pak Dedi, ini kan luar biasa sekali ya. Sebetulnya itu kalau seandainya tadi katakanlah kalau memang sudah direncanakan dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah proses yang mudah atau sulit sih Pak? Kalau misalkan kita mau analisis dari analisis SWOT ya, risk, opportunity dan threat, sebetulnya opportunity-nya besar. Strength juga, opportunity adalah kesempatan yang disediakan oleh pihak luar, eksternal. Secara eksternal, opportunity kita besar. Secara internal, sebetulnya kita punya strength. Kita mempunyai organisasi atau lembaga Unswa Gati atau UGJ yang dikenal baik dan bereputasi. Ingin mengajukan dosennya yang sudah ready, berangkatkan, potensinya besar. Minusnya adalah bagaimana internal UGJ sendiri, para dosen, mungkin para pimpinan,
bisa mengelola peluang di dalam, peluang yang ada di luar ini untuk menjadi sebuah kenyataan. Dosen bisa diberangkatkan. Karena saya yakin, saya sangat yakin UGJ itu akan semakin tertib kualitasnya, reputasinya ketika semakin banyak para staf, para dosen yang punya wawasan internasional. Iya, betul. Saya sangat setuju sekali Pak dengan statement Bapak, karena biasanya salah satu nilai tambah yang sangat luar biasa dari sebuah universitas itu adalah yang paling pertama adalah dosen ya, yang kedua adalah penelitian dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong nih Pak, dengan perjalanan Bapak yang sekarang alhamdulillah gitu ya, sudah berhasil lah, bukan selesai, karena belajar itu kan katanya terus-menerus. Pesan Bapak untuk mahasiswa dulu deh, saya minta untuk mahasiswa. Tadi kan untuk dosen sudah, untuk mahasiswa Pak, kira-kira apa nih? Silakan Pak. Mahasiswa perlu untuk go global, jadi mempunyai pemikiran yang meluas. Jadi jangan sampai kalau kata bahasa Sunda kurung batokeun. Siap. Jadi katakanlah saya sering ngomong di kelas itu, jangan sampai Anda ini lahir di Cirebon, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Cirebon, nanti nikah sama orang Cirebon, kerja di Cirebon, mati pun di Cirebon. Udah, hanya taunya Cirebon di SKT. Saya mendorong mereka, boleh nanti suatu saat kembali ke Cirebon untuk membangun Cirebon. Karena Cirebon butuh SDM yang berkualitas, tapi setelah lulus keluar dulu kemana ke kuliah atau kerja atau di mana, tapi kemudian masih mempunyai pemikiran untuk kembali ke Cirebon, untuk membangun Cirebon. Sepertinya tahun kemarin juga saya lihat Fakultas Ekonomi itu sudah beberapa kali mengirimkan mahasiswanya, kalau nggak salah ke Thailand, ke Universitas Krungtep kalau nggak salah ya. Nah itu, ada beberapa mahasiswa kita. Nah ini berarti message-nya adalah sok ikutin gitu oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali. Dan saya lihat performa dari yang kemarin sudah diberangkatkan ke Thailand itu berbeda dengan mahasiswa biasa. Jadi wawasannya itu sudah mengglobal. Jadi semangat dia, motivasi dia untuk bisa berkarir lebih baik lagi dan bisa lebih mengetahui dunia luar itu lebih luas lagi. Itu lebih kelihatan beda dengan yang belum pernah keluar gitu. Mungkin cakupannya masih dalam lingkup Asia Tenggara, tetapi kedepannya bisa lebih meluas lagi ke seluruh dunia. Saya harap juga seperti itu. Memang dulu juga pas mereka itu datang gitu, saya juga melakukan wawancara seperti ini dan luar biasa. Padahal di sana mereka nggak lama lah ya, setengah tahun, 1 semester gitu, tetapi cukup membuka wawasan mereka ternyata terhadap pandangan-pandangan global, pemikiran mereka dan lain sebagainya. Ini sangat menarik ya Pak. Lalu berikutnya Pak, saya ingin mungkin meminta lagi ke Bapak bahwa apa nih yang kira-kira Bapak bisa sampaikan ke masyarakat Cirebon khususnya, umumnya adalah ke masyarakat Indonesia dari sisi positif Unswagati, dasar untuk mereka mengirimkan anak-anaknya ke UGJ. Oh, banyak hal yang saya rasa UGJ ini memiliki keunggulan tersendiri yang layak kemudian diperhitungkan bagi para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di UGJ. Itu yang pertama, akselerasi prestasi. Akselerasi prestasi luar biasa. Akselerasi prestasi. Kita lihat urutan atau ranking perguruan tinggi di Indonesia misalnya dengan 4.000 lebih perguruan tinggi, dia melesat dengan bukan meningkat secara gradual, secara perlahan gitu ya. Tapi ini sangat dinamis ya, meroket ya Pak ya? Cepat sekali. Itu menunjukkan akselerasi dari perbaikan dilakukan oleh UGJ. Kalau misalkan dalam ekonomi, pertumbuhan ekonominya tuh tinggi. Kenaikan dari sisi kemakmuran dari masyarakatnya itu bagus. Artinya peningkatan kualitas pendidikannya itu bagus. Karena akselerasinya sangat cepat. Ada lagi nggak Pak kira-kira alasan lain sehingga orang tuanya oke, kayaknya cocok nih untuk anakku mengenyam pendidikan lanjutan di UGJ? Aspek lingkungan yang bersahabat, lingkungan Cirebon dan juga lingkungannya itu lingkungan yang berbudaya. Cirebon itu kaya akan warisan budaya lokal, budaya Indonesia yang berbau dengan budaya agamis, religius. Itu sebetulnya sesuatu yang mahal, yang tidak setiap kota miliki.
itu bisa menginspirasi para mahasiswa dan juga itu juga yang menjadikan salah satu pegangan dari para dosen ketika memberikan pembimbingan kepada mahasiswa. Bagaimana kearifan lokal itu bisa mengilhami proses pendidikan. Sehingga mahasiswa UGJ bisa menjadi orang yang agamis, tapi tetap menjadi orang Indonesia yang menghargai budaya Indonesia. Menarik sekali Pak pembicaraan kita. Nah, kalau dilihat dari sisi tadi kan, bahwa UGJ ini alhamdulillah sudah mengglobal, baik dari sisi dosen maupun mahasiswa kita sudah melakukan usaha-usaha ataupun untuk melakukan go global ataupun rintisan ke sana. Pak, dari sisi kerjasama internasional, apakah UGJ ini sudah kategori baik atau bagaimana Pak, menurut pandangan Bapak? UGJ sudah melakukan beberapa kerjasama internasional dengan beberapa kampus di Eropa, kemudian juga sebetulnya di Australia juga iya, di Asia Tenggara juga iya. Saya juga ikut menginisiasi kerjasama UGJ dengan kampus di Belanda ketika saya kuliah di Belanda. Kemarin ketika saya hendak wisuda di bulan April, sebetulnya kita sudah deal, artinya UGJ cukup diperhitungkan di mata kampus-kampus yang ada di luar negeri, di Asia Tenggara, di Eropa maupun di Australia. Artinya mereka menyimpan kepercayaan bahwa UGJ bisa menindaklanjuti kerjasama itu tidak menjadi hanya sekedar MOU. Artinya ada upaya-upaya mengarah kepada sustainability atau keberlanjutan dari kerjasama. Salah satu contoh konkretnya adalah dibentuknya ada kantor urusan internasional, International Affairs, Office of International Affairs diantaranya. Itu untuk menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan kerjasama yang sudah dibangun oleh UGJ. Apa yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan masalah hubungan luar negeri, prestasi dan lain sebagainya, ini ternyata memang kita tidak hanya sekedar omong kosong Pak. Kalau saya lihat terbukti dengan diraihnya beberapa nilai akreditasi dengan akreditasi paripurna ataupun A. Nah, ini mungkin Bapak bisa sampaikan Pak ke masyarakat Pak. Silahkan. Ya, saya kira itu sangat positif sekali. Itu bagian dari sebuah akselerasi yang dilakukan oleh UGJ. Dengan terbukti seperti Prodi Manajemen di Fakultas Ekonomi sudah meraih akreditasi A. Itu menunjukkan itu sudah paripurna, sudah pol. Kalau sudah A, sudah tidak ada lagi. Itulah yang paling puncak. Garansi kepada masyarakat bahwa kita ini sudah mempunyai kualitas prodi dan kualitas proses pendidikan, kualitas dosen yang udah kategorinya ya tadi. Sudah paripurna itu Pak ya? Oke, menarik sekali nih Pak. Sebelum saya tutup dialog kita ini, mungkin saya ingin meminta ke Bapak pesan-pesan khusus kepada masyarakat umum lah. Pak, yang paling penting adalah masyarakat umum Pak. Silakan Pak disampaikan. Ya, kepada masyarakat dimanapun berada, baik Cirebon dan sekitarnya di Jawa ataupun di Indonesia, saya katakan dan saya yakinkan insya Allah mantaplah untuk menyekolahkan putra-putrinya di UGJ. Kami insya Allah adalah lembaga yang amanah, yang menjaga amanat ini bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wah, menarik sekali Pak. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Doktor satu ini. Untuk masyarakat tidak perlu khawatir, untuk silakan bergabung dengan Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ. Untuk anak-anaknya bisa join ataupun bergabung di Fakultas Ekonomi, khususnya umumnya adalah di Universitas Swadaya Gunung Jati yang sekarang disebut dengan UGJ. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan dan saya minta keterangan dari Bapak. Nanti lain waktu saya akan minta dialog lagi, minta diskusi lagi dengan Bapak untuk sesi ilmu pengetahuan lainnya Pak. Saya harus banyak belajar ke Bapak ini. Dengan senang hati. Saya juga ingin belajar juga dari Bapak, dari Pak Yono. Banyak hal juga yang saya tidak tahu. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan di tengah COVID-19 ini. Ya, insya Allah jaga kesehatan juga untuk Pak Yono sekeluarga. Amin. Oke, Bapak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.